Hai Beb, udah subscribe belum? Hah? Masih belum? Ih, sok buruan cus subscribe dong, biar aku semangat terus bikin videonya. Buruan Bebs, yuk cus subscribe. Bapak besok harus tindakan Jumat. Waktu itu hari Kamis, harus tindakan dijadwalkan besok pagi yang pertama. Tepatnya kan, jadi pas aku lakukan pembayaran terus itu, ya kita masih alhamdulillah lah gitu. Jadi waktu itu besarnya itu kurang lebih 120 juta. Wah tambah gimana ya, oh my god gitu. Ternyata ini tuh operasi besar gitu kan. Bingung sih waktu itu, sempet bingung. Apa ya akan terjadi gitu kan, 50 kemungkinan berhasil tapi kemungkinan gagalnya juga 50% gitu kan. Jadi ya berimbang gitu kan. Itu dokter bedahnya kan, terus datang lagi si dokter anestesinya. Ya dia memberitahukan infoin gitu, ini ada kemungkinan gagalnya di sini, ada kemungkinan gagalnya di situ. Tambah gimana ya, oh my god gitu. Ternyata ini tuh operasi besar gitu kan. Iya, ini 8 jam Bu operasinya gitu kan. Ya, ternyata ini bukan ya bingung lah gitu kan, langsung kayak gini gitu kan ternyata yang dihadapinya gitu kan. Bunda pernah ini nggak kayak marah atau kecewa sama Allah gitu? Iya tuh, sampai aku mempertanyakan, Tuhan salah saya apa gitu, Tuhan salah saya apa gitu kan, sampai mempertanyakan itu gitu. Saya di dalam kondisi salah saya apa Tuhan gitu loh, sampai mempertanyakan itu gitu kan. Ya kan sebenarnya kalau orang yang mungkin yang imannya lebih kuat dari saya, pasti ya Allah kuatkanlah, pasti ngomongnya seperti itu. Iya pasti. Ya kan. Tapi kalau saya salah saya apa gitu, salah keluarga kami apa, itu tuh yang sampai ngasih cobaan seberat ini gitu kan. Menurut aku itu berat ya. Iyalah, gitu kan, berat banget kalau menurut aku gitu kan. Jadi soalnya yang tadinya it's okay aja gitu kan, ternyata jeder gitu, kaget aja gitu, sampai akhirnya salah aku apa Tuhan gitu kan. Sebenarnya kadang kita mikir, oh udahlah tenang, umur kan Allah yang ngatur. Tapi kan kita manusia cuma berusaha kan Bun ya, dikasih tahu 50-50 aja kemungkinan sembuhnya kan gimana ya, kita udah mikirnya negatif gitu kan. Kita udah mikirin ya berarti kan seimbang banget ya antara gagal dan berhasil. Itu emang gitu. Itu yang bikin aku down banget, shock gitu kan, banget gitu kan. Sampai ya akhirnya ya cuman dengan berdoa akhirnya gitu kan. Sampai pada akhirnya bismillah gitu kan. Karena kan harus nguatin juga kan suami yang akan menjalankannya gitu kan. Soalnya kalau amit-amit gitu ya, kemarin ini operasinya sampai gagal aja, ya walau alam gitu kan, soalnya nyangkut nyawa ya nggak sih Bun? Iya gitu kan, iya karena itu hubungannya sama antara hidup mati gitu kan, antara hidup dan mati gitu kan. Sampai oh my god gitu kan, ya sampai akhirnya ya udahlah, kita preparein buat besoknya, dan itu tuh hari Jumat, si operasinya itu hari Jumat gitu kan. Jadi nah pas Jumat pagi itu kebetulan si yang sepupu di Jakarta tuh datang sama mertuanya yang dulu kerja di Harapan Kita. Dia datang karena kan mau tindakan itu kan dijadwalkan jam 8 ya. Dijadwalkan tuh, jadi tindakan pertama tuh jam 8. Jadi kita jam
jam 6 aku tuh udah ke ruangan persiapan si ayah mau operasi. Terus dia udah disiapin, terus datanglah saudara itu, terus dibilang insya Allah katanya bisa melewati ini, kata mertuanya itu. Terus ya ngasih semangat insya Allah bisa, aku berhasil di sini, udah banyak yang berhasil gini gitu. Nah terus sebelumnya nih ya, sebenarnya sebelum operasinya dimulai, Bunda ada obrolan nggak sih yang serius sama ayah, atau enggak Bunda dapat kalimat apa yang bisa nguatin Bunda ngelewatin ini semua gitu? Ada obrolan khusus nggak sama ayah sebelumnya? Secara ini sih nggak ada gitu. Jadi Allah jadi penyelamat, kan hanya Allah yang menjadi penyelamat. Jadi itu tuh yang jadi pegangan gitu. Sama si ayah juga jadi pegangan itu gitu kan. Jadi pegangan dia gitu kan. Jadi yakin gitu ya sama Allah bakal Allah tuh ngasih yang terbaik gitu kan. Kan karena dia adalah penolong gitu. Jadi dari situ ayah yakin, Bunda juga yakin lah gitu kan. Akhirnya saya masuklah ke ruangan operasi itu kan jam 7, ke ruangan operasi udah dianterin jam 7, terus aku cuma bisa nganterin sampai pintu kan, dia udah masuk jam 7 udah masuk. Setelah gitu si dokternya bilang perkiraan tuh 8 jam operasinya, nanti 8 jam operasi nanti dikabarin. Nah udah aku mikir paling kan jam 7 masuk, nanti proses di dalam jam 8 mungkin kan gitu, jam 8 terus jam 8 tambah jam 8 berarti jam 8 tambah 8 gitu kan, perkiraan jam 4-an lah beresnya gitu. Oh my god, gitu 8 jam gitu ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam gitu kan. Terus Bunda selama 8 jam itu yang dipikirin apa? Berdoa aja, sambil berdoa gitu. Dan kebetulan alhamdulillah gitu kan ada keluarga, ada yang nemenin ya. Terus teman-temanku juga ada yang datang gitu kan nemenin gitu sepanjang operasi itu. Aku sama temanku ditemenin gitu kan. Ya sambil kita ngobrol aku tetap sambil berdoa juga gitu kan, sambil ya mudah-mudahan dilancarkan, sambil tetap berdoa gitu kan ya. Kebetulan kan itu hari Jumat juga gitu, terus jadi minta doa ke semua keluarga, ke sobat temen gitu, minta doa lah, minta didoakan gitu kan. Kebetulan itu hari Jumat gitu kan, minta didoakan biar dilancarkan. Terus akhirnya pas jam 3:30 lah, aku dapat telepon, Bapak udah beres kata tindakannya gitu kan. Terus yaudah akhirnya aku ketemulah sama dokternya gitu kan. Bu, ini tindakannya udah beres, jadi si pembuluh darahnya, si aortanya udah dilapisi, terus sekarang alhamdulillah lancar. Sekarang masa kritisnya 3 jam. Jadi 8 tambah 3 masa 12 kritisnya jam itu 3 ya? jam ada untuk bleeding atau enggak gitu kan. Nah kita masih tetap pantau. Nah sekarang ibu bisa lihat bapak gitu kan. Yaudah akhirnya aku masuk kan, masuk ke ruangan ICU. Ruangan ICU tuh kalau di sana itu jadi ya kamar yang dipakai kaca-kaca gitu kan. Iya. Tapi aku nggak bisa masuk. Jadi aku cuma ngeliat dari Berarti Bunda berarti 12 jam ya, Bunda belum bisa lihat ayah? Jadi setelah tindakan 8 jam, aku boleh masuk. Oh boleh masuk dulu. Tapi dalam keadaan saya belum sadar. Oh belum sadar. Jadi karena kan itu operasi besar ya, si Ayah belum sadar. Jadi pas aku masuk itu si Ayah dalam keadaan belum sadar, dia ada di ruangan ICU. Aku lihat, terus ini dong yang bikin aku lemas adalah karena dia belum sadar kan pakai selang gitu. Selang apa namanya tuh yang buat nafas itu kan? Yang bantu buat nafasnya. Alat bantu nafas, terus dengan tergeletak gitu kan. Wah asli itu mah apa ya? Bikin lemas banget gitu ngeliat itu, ya Allah gitu kan. Gak tega ya lihat. Gak tega gitu kan, bener kan. Jadi dia kan belum sadar gitu kan. Gak tahu dia di mana gitu kan, roh jiwanya itu kan. Terus dengan alat di sini, alat bantu nafas, terus dia masih dipantau dengan ini ditutupin sih, tapi kelihatan lah dengan segala kabel-kabelnya itu, dan itu masih ada, emang kelihatan di sini ada darah, kotak darah gitu, kayak lagi dipantau gitu sama si dokternya selama 3 jam. Kalau misalnya bisa melewati 3 jam ini nggak ada apa-apa, alhamdulillah, berarti kan masa kritisnya terlewati Bu. Oh yaudah. Ya, terus pas Bunda lihat ayah gitu, ada nggak sih kalimat yang pengen disampaikan ke ayah dari lubuk hati Bunda gitu ya, kayak nguatin ayah gitu? Kayak pengen
ayah Iya, pasti aku bilang semangat dong gitu, atau ayo sehat gitu kan. makanya gue, kamu pasti bisa melewati ini, aku bilang gitu kan. Jadi kan aku masuk tuh sama temenku, boleh berdua kan, jadi aku karena bareng temenku bisa masuk. Kayak pas di situ kaki tuh udah lemes gitu kan, udah pengen ngejebrak, udah pengen pingsan aja gitu, karena melihat ya apa ya, hal yang menjadikan yang pernah aku lihat ya itu saat itu gitu loh. Ada suatu tindakan yang jantung itu dikeluarin berapa detik per berapa detik gitu kan, dikeluarin si jantung itu dari posisinya, jadi diganti sama alat.